pun dia jadi orang baik. Iya, saya juga inginnya gitu. Saya tuh ingin suami saya teh soleh, takut ke Allah, ahli ibadah, hafal Quran, banyak uangnya, kasih sayang. Nah saya tuh inginnya gitu. Iya, tapi kan yang itu nggak mau sama ibu. Ibu yang ada aja disyukurin. Ini kata-kata nyepet nih, nggak boleh nih hadirin. Lanjut. Belajar. Apa belajar yang paling penting? Belajar mengenal Allah, ma'rifatullah. Dari siapa? Syariatnya minta ke Allah guru ulama yang bisa membimbing mengenal Allah dengan benar. Harus minta ke Allah karena Allah tahu setiap ustadz, setiap ulama, setiap kiai. Allah tahu setiap orang. Allah tahu siapa yang ilmunya benar, yang kurang benar, yang harus diperbaiki. Minta. Jadi mau ke sini juga doa. Ya Allah, Engkaulah yang paling tahu siapa si Aagim yang sebenarnya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Allah tahu, Engkau maha tahu ilmu orang yang ceramah ini. Engkau maha tahu kelakuannya setiap saat. Engkau tahu apapun yang tersembunyi. Sekiranya ada manfaatnya datang ke majelis ini, mudahkan. Kalau enggak manfaat, jangan gitu. Enggak penting datang ke sini kalau ini akan membawa keburukan. Minta ke Allah. Mau beli buku juga doa. Ya Allah, Engkau tahu setiap penulis buku ini. Mau buka medsos, baik YouTube, saya enggak boleh nyebut nama ya. Minta ke Allah. Allah tahu tidak kita doa? Allah tahu kita berdoa? Allah tidak menyia-nyiakan. Berguru, bagus datang. Apa bedanya datang ke majelis taklim dengan ngaji sendiri di rumah? Pasti beda. Langkahnya beda, capeknya beda, ongkosnya beda, desek-desekannya beda. Yang udah ngapling di sini enak-enak, tiba-tiba umum ke belakang, kaplingnya dipakai orang, pahala sabarnya beda, ya kan? Ada yang begitu? Udah didorong-dorong, sikut, pahalanya beda. Ada malaikat rahmat, ada malaikat yang datang khusus memohonkan ampunan. Tapi kalau tidak mungkin hadir, maka di medsos juga berpahala kalau sungguh-sungguh, ya. Jadi berguru sungguh-sungguh, semangat, punya tabungan khusus buat belajar. Allah tahu. Apalagi yang menguatkan keyakinan ke Allah, semangat memahami dan mengamalkan Quran. Seperti tadi itu ya, kita alhamdulillah insya Allah ini bisa baca Quran. Ada yang terbata-bata, ada yang sudah lancar. Tapi pertanyaannya, seberapa sungguh-sungguh memahami Al-Quran? Bu, Pak, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diapain? Untuk diapain? Pakai bahasa Indonesia yang baik, diapakan? Jangan recet begitu. Untuk diapakan? Untuk diamalkan. Ahli Quran itu adalah yang mengamalkan Al-Quran dengan ikhlas dan istiqomah. Itulah yang dapat saya pahami disebut ahli Quran. Bisa tidak mengamalkan Quran kalau tidak paham? Jawab. Saya sebetulnya sudah tahu jawabannya. Cuma pengen ngasih ladang pahala bagi Bapak Ibu ngejawab. Apakah mungkin kita mengamalkan sesuatu yang kita tidak paham? Gak mungkin. Jadi baca Quran itu harus diupayakan paham.
Baca Quran tanpa paham berpahala. Kalau ikhlas satu huruf, satu kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 pahalanya. Kalau ikhlas, kalau riya enggak ada. Tapi kalau kita baca Al-Quran dan juga memahami artinya, selain dapat pahala, dapat hidayah. Itu yang paling mahal. Dapat petunjuk. Makanya nanya, ada yang kenapa ya, saya tuh sering baca ayat kursi, tapi rasanya setan tuh masih ngeganggu saya. Pertanyaannya sederhana, ngerti tidak artinya? Kalau nggak paham artinya, walaupun berpahala baca ayat kursi, beda dengan baca dan paham. Benar? Nah, mari Bapak Ibu, kita kembali ke Al-Quran itu tidak hanya senang membaca Al-Quran dalam bahasa Arabnya saja, tapi juga kita belajar dari ahlinya tentang arti paham Quran, dan kalau bisa ikut kursus belajar memahami Al-Quran. Setuju? 1-2 ayat saja kalau dipahami jadi beres urusan tuh. Aduh, saya gelisah terus. Kenapa ya saya gelisah terus? Hati ini tidak tenang. Teng, 1 ayat aja Quran. Solusinya apa? Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, ingatlah, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Tuh solusi, benar? Jadi gelisah teh karena apa? Ya Allah, sing sabar, sing sabar. Jadi resah gelisah tuh karena apa? Kurang ingat ke Allah, kurang zikir, kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Si ibu mah ngotot, harusnya banyak zikir, kurang mikir. Eta teh lepat, Bu. Dalam Al-Quran mikir teh disuruh. Afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak mikir? Mikir teh nggak bisa berhenti. Yang penting tiap mikir jadi tuh gitu. Ingat rezeki, ingat Allah. Ya Allah, rezeki langsung milik Allah. Aduh, gimana nih, saya ada rezekinya enggak? Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk melata kecuali Allah lah yang pemberi rezekinya. Beres, ingat rezeki langsung ingat Allah. Ingat suami langsung ingat apa? Allah. Kalau ibu ingat suami nggak ingat Allah, stres. Suami ciptaan, suami milik. Yang ngebulak-balik hati suami siapa? Allah. Ibu bisa ngebulak-balik hati suami? Jawab, nggak bisa. Makanya nggak usah terlalu, jangan. Itu bisa membuat enak di sini. Ibu pengen suami ibu soleh, gimana caranya? Gimana caranya? Yang ngebulak-balik hati suami adalah Allah. Caranya ibu harus jadi ahli takwa. Baca surat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar dari masalah apapun, dan Allah memberikan rezeki yang tidak diduga-duga.
Nah, kalau ada masalah di keluarga berarti harus kembali ke Allah zikirnya, dan kuncinya takwa. Jadi kalau mau ingin anak soleh, jadilah orang tua bertakwa. Ingin istrinya solehah, jadilah suami bertakwa. Ada masalah dimanapun, kuncinya menurut Al-Quran adalah takwa, bukan pinter. Anak pinter nggak bertakwa, ditipu kita tuh. Mikir, enak kan ya? Gimana ya caranya supaya hidup saya itu berkecukupan? Keinginan saya sih tidak banyak, keinginan saya sih tiap perlu cukup. Ayo, tebak. Apa kuncinya supaya hidup ini selalu cukup? Kuncinya tawakal, ngarang wae. Makanya gini ya hadirin ya, kalau merasa kurang ilmu jangan ngarang aja. Dia mah semangat tapi ngarang. At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Allah yang punya segala-galanya, tidak mungkin sampai ke kita tanpa izin Allah. Dan Allah tahu isi hati kita. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta sama orang tawakal. Orang tawakal tuh gimana? Orang yang gak pernah bersandar, berharap, bergantung ke siapapun selain hanya ke Allah. Gak ngarep apa-apa dari makhluk. Karena mau ngarep apa-apa rugi. Yang diharapin aja gak punya. Orang tidak bisa memberi sesuatu ke kita tanpa izin Allah. Nih bergabung, berapa ribu nih yang hadir? Mau ngasih kepada saya, ke AA, 1 butir nasi. Ini mau ngasih 1 aja digotong oleh semua. Tapi Allah tidak menghendaki. Sampai tidak? Gak bisa. Semua yang hadir mau mencelakakan. Tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Tes. Pak, lempar pakai tas, pakai HP, botol, apa aja. Lempar sekarang ke wajah ini. Kalau Allah yang Maha Kuasa tidak menghendaki, tidak akan tersentuh. Silakan. Ayo. Jangan ragu-ragu. Ayo. Tinggal belawar aja. Tuh kan Allah nggak menghendaki. Makanya tidak terjadi. Ada yang udah megang gini ya. Tapi kan terlintas di hatinya, kualat loh, gak jadi. Yang melintaskan di hati juga Allah. Makanya kalau hidup ingin cukup mah, sempurnakan ikhtiar, sempurnakan doa, jangan ngarep-ngarep dari makhluk. Tenang dan tercukupi, ketenangan tercukupi. Gitu, Bu, Ibu. Kalau ada apa-apa mau minta ke suami, jangan dulu ngomong ke suami sebelum minta ke Allah dulu. Dan suami mah nggak punya apa-apa kecuali yang dititipin oleh Allah. Suami mau ngasih, Allah nggak ngasih nggak jadi. Allah mau ngasih, suami nggak mau jadi. Ya Allah, tas saya sudah lepet. Ini tas sudah berumur 13 tahun yang lalu. Talinya udah disambung-sambung. Saya minta kepadamu tas baru ya Allah. Hanya Engkau pemilik tas sedunia. Tas yang jangan bikin saya sombong. Gak usah tas herpes, nanti penyakitan. Wahai Allah, beri saya tas. Teman-teman saya udah dikasih tas, saya belum. Minta ke Allah. Loh, ada dalilnya. Al-Baqarah 182 bukan? Wa idza sa'alaka ibadi anni
Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah Maha dekat. Aku mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa. Apabila berdoa kepadaku, maka patuhi perintah Allah dan yakin beriman ke Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Minta ke Allah dulu, Bu. Mau apa aja, bukan hanya tas, yang lain-lain juga boleh. Nah, suami juga kalau istri minta deh, oh iya Bu, mari. Walaupun gak punya uang, insya Allah. Sok ibu milih yang mana tas. Nanti kalau udah ketemu, beritahu bapak, biar bapak yang bayar. Terus bapak minta ke Allah, ya Allah, dari mana duitnya? Kalau engkau enggak ngasih ke saya, atuh tolong istri saya jangan banyak keinginan. Gimana Bu, ada yang cocok enggak? Enggak ada yang bagus Pak. Ibunya juga enggak pengen sekarang. Alhamdulillah. Itu tawakal. Ngandelin Allah dalam segala hal. Ini serius. Bapak ada keinginan sama istri, misal apa aja lah, terserah. Lalu istri lagi enggak pengen, minta dulu ke Allah. Allah yang ngebulak-balik hati. Kita jarang mengandalkan Allah, benar? Lagi di rumah, misalkan suasana lagi nggak enak, ibu lagi marah-marah, bapak tinggal bilang kepada Allah. Tapi yang bagus bilangnya ya Allah, ini udah 2,5 jam ya Rabb, Engkau mendengar semua omelannya ini ya Rabb. Tolong bungkamkan. Jangan begitu, nggak boleh kata-kata yang tidak baik. Tetap harus baik ya. Ya Rob, ampuni saya kalau omelan ini karena dosa saya. Apa-apa, komat kamit gitu. Ya lagi tobat. Nah gitu dong, tobat. Jadi lelaki tuh jangan hanya ngomongin nasehatin. Iya Bu, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Berapa kali ngomong begitu, tapi buktinya mana? Ya Allah, berikan kekuatan iman, kesabaran, dan tolong ya Rabb, tenangkan si Eta ya Allah. Kenapa tidak ngandelin Allah? Istri ciptaan siapa? Istri milik siapa? Yang ngebulak-balik hatinya siapa? Begitu. Allah terus. Allah Maha dekat. Allah mendengar apapun yang kita ucapkan. Sebelum bunyi aja mulut ini doa, Allah udah tahu apa yang kita inginkan. Kalau udah tahu, kenapa kok disuruh doa? Karena doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Allah ingin kita dekat dengannya. Allah ingin kita banyak munajat, banyak zikir. Tanpa doa juga udah banyak yang dikasih, benar? Ibu pernah doa minta kedip? Pernah minta kecepatan kedip berapa? Kan enggak, tapi kedip, benar? Coba kalau kecepatan atau kelambatan, tabrakan. Pernah minta doa air ludah? Ya Allah, berikan saya air ludah. Bagaimana kalau 5 liter? Ayo, banyak yang kita minta, banyak yang tidak kita minta. Kita nggak minta tapi dicukupi, apalagi minta, benar? Makanya pahami Quran, di sana solusinya. Tadi hanya penggalan-penggalan ayat. Gimana kalau ada orang yang ngomongnya nggak enak? Kan ada di surat yang menjengkelkan, surat Ali Imran 134 yang bulan lalu kita bahas. Ciri orang takwa, ciri orang yang bekal tenang, bahagia, ciri orang yang bekal di
tolong oleh Allah urusannya dalam surat Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jadi nggak ada bahagia bagi pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, nggak bisa. Bahagia itu dengan berbagi dalam segala keadaan, lapang tuh. Lalu gimana selanjutnya? Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Jadi kalau ada yang menjengkelkan dengan izin Allah bukan? Dengan izin Allah bukan? Ujian gimana? Wal kadhiminal ghaidha, ciri takwa itu menahan amarah. Oh, ini ada yang menjengkelkan. Apa rumus Quran? Tahan amarah. Ada satu lagi dalam Wa Ibadur Rahman tuh, dari surat apa tuh? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau orang jahil itu, jahil di sini tuh orang yang bodoh, tidak bisa mengendalikan diri, ya bisa siapa aja. Bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa orang tua, bisa teman, bisa atasan. Pokoknya kalau ada orang yang ngomongnya enggak enak ke kita, apa yang harus kita katakan? Qalu salaman. Perkataan yang mengandung keselamatan, kebaikan. Tahan marah. Terus gimana? Wal afina 'anin nas, maafkan. Itu SOP-nya. Tapi ngomongnya enggak enak, maafkan. Lalu bagaimana? Wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik. Itu top. Udah ditahan marah, kita maafkan, kita berbuat baik, jadi solusi. Gitu hadirin. Jelas Pak? Pak. Jadi kalau istri menjengkelkan Bapak bagaimana? Tahan amarah. Tidak boleh marah-marah. Nanti jauh dari pertolongan Allah. Tapi istri bikin kesalahan, tahan marah. Lalu yang lalu kan udah disebutin, udah tahan marah. Kalau memberi nasihat dengan lemah lembut di tempat yang tidak diketahui orang lain, lalu langsung dimaafkan si ibu sebelum istri minta maaf. Udah gitu langsung dikasih uang. Gitu kan Bu? Itu kan yang lalu. Nah ini mah yang lalu, nggak ingat. Kenapa saya nggak ingat? Kan nggak kesini. Ingat nggak yang lalu? Kalau istri bikin salah, mau dimarah, dicuekin, atau dinasehati lemah lembut? Jawab. Dinasehatinya mau di depan anak-anak atau secara pribadi? Dinasehatinya panjang lebar atau simpel? Bertele-tele atau ringkas? Mau diungkit-ungkit yang lalu atau tidak? Catat lelaki. Udah gitu mau dimaafin ibu? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Udah dimaafin lah, mau nggak dikasih uang? Udah gitu udah ngasih uang terus suami malah yang minta maaf, mau? Kalau suami ibu kayak gitu keren tidak? Hebat tidak? Mengagumkan tidak? Ibu mau gimana kalau suaminya kayak gitu, ha? Mau berbakti dengan ikhlas? Tuh dengerin lelaki. Itu teh ayat Quran yang tadi. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu ayat selanjutnya 135, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Al-ayah. Tobat. Tahan marah, maafkan, berbuat baik, tobat. Itu cara Quran menyelesaikan masalah. Seneng kan Bu kalau suami ibu kayak gitu? Ibu kira-kira akan jadi baik nggak ke suami yang begitu? Dengerin. Pertanyaan terakhir, kalau ibu sama suami gitu enggak? Nah itu dia masalahnya. Si ibu mah udah hut-het kayak gini sampai berkeringat.
Kembali ke Quran ya. Pulang dari sini tiada hari tanpa buka Quran dengan terjemahnya. Lalu apalagi supaya iman menguat. Supaya kan yang menguatkan iman itu Allah, bukan kita. Allah liyazdadu imana ma'a imanihim, Allah yang menguatkan. Apa yang bisa amalkan dengan ikhlas. Ini man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, Allah mewariskan kepadanya ilmu yang belum tahu. Jadi Bapak Ibu, rahasianya menguat iman itu adalah belajar dengan ikhlas, dapat amalkan dengan ikhlas. Nanti nambah. Dalilnya Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Jadi hidup enggak ribet. Cari ilmu, amalkan dengan ikhlas. Nanti nambah itu, ditambah. Makin tenang, makin enak, makin nyaman. Dituntun oleh Allah. Ada kan di HP sekarang yang Google map itu ya? Nurut sama mesin aja ditunjukin. Masjid Istiqlal. Tolong ya, jangan terlalu banyak bicara. Enggak, bukan itu tulisannya. Saya cuma ngomong sendiri. Seperti mana tadi? ...20 meter belok kanan. Nurut kita ke kanannya. 50 meter belok ke kiri. Nurut. Giliran kita nggak nurut, putar arah. Muni sabar. Itu mesin. Kalau diturutin nyampe ke sini, benar? Allah yang menciptakan mesin itu. Nurut ke Allah, dituntun. Ilmu saya kan sedikit, umur sudah tua, saya nggak mungkin paham Islam seluruhnya. Dan kalau nggak mungkin kita paham Islam seluruhnya, Islam tuh hebat, besar. Dan waktu kita belajar tidak banyak karena banyak kewajiban lain. Yang penting belajarnya ikhlas, baca Qur'annya ikhlas, dan kalau dapat ilmu amalkan dengan ikhlas. Allah yang nambah, nanti pada waktunya kita meninggal, insya Allah, walaupun ilmu kita belum begitu luas, tapi kita mencarinya ikhlas dan mengamalkan dengan ikhlas, jadi itu. Jelas? Seperti dapat ilmu, tabassumuka fi wajhi akhik laka sedekah. Wajah cerah untuk saudaramu adalah sedekah. Langsung cerah. Dengar tidak? Wajah itu harus cerah, tahu? Nggak nyambung. La tagdob walakal jannah. Jangan marah-marah, bagimu surga. Nggak nyambung. Masa nggak boleh marah, melarang marah sambil marah? Sabar dong kalian anak-anak. Innallaha ma'as-sabirin. Emang dalil keluar, tapi praktek yang penting. Jelas Bu? Pak? Tuh tadi udah ada. Saya nggak bisa banyak-banyak nyampaikan ilmunya, sederhana aja. Fondasi dari semua kejadian itu adalah harus kuat iman. Kuat iman datang dari semangat belajar dan semangat mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Walaupun sedikit, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qol. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dawam, walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun sederhana, tapi konsisten. Ya, dah gitu. Semuanya milik Allah. Dikasih nikmat, syukuri.
Dikasih ujian, sabar. Tenang aja, ada Allah. Ya, jangan ngadu ke siapa-siapa sebelum ngadu ke Allah. Jangan nulis di medsos. Awas. Kata penelitian yang saya tidak tahu siapa yang menelitinya. Orang yang suka curhat di medsos 80% gak peduli dengan curhat kita yang panjang lebar itu. 16% merasa bahagia melihat kita menderita. Yang 4% lek bacanya. Yang Alhamdulillah ya Allah. Duduk. Terima kasih. Ada yang akan menyampaikan? Silakan. Alhamdulillah. Terus berbagai pihak sekarang menitipkan dana lewat Darut Tauhid Peduli. Ini gimana? Saya bawa sendiri. Oh ya, sini apa? Ini adalah dari Pajero Honest Community Indonesia 100.950.000. Gak usah tepuk tangan, gak perlu. Alhamdulillah. Yang jadi amal hadirin tepuk tangan nggak jelas ya kan? Terima kasih, alhamdulillah, dan ditiru ya, bukan hanya. Alhamdulillah saya terima nih amanahnya ya. Ya semoga sampai kepada Allah dan nanti disampaikan kepada yang ada di Palestina. Tim kita sudah berangkat, hari pertama sudah berangkat di Mesir, ada yang selanjutnya Pak Ruli sendiri kemarin berangkat juga ya. Ini sekarang tidak bisa menerima langsung karena sedang ada di Mesir. Ditampi ya Pak ya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Alhamdulillah. Nuhun Pak. Terima kasih, alhamdulillah. Sudah kurang lebih 21 miliar yang diamanahkan dan terus dikirim ke sana. Alhamdulillah. Udah segitu aja. Mau dikasih bonus, gak usah nanyalah ya, jangan mempersulit orang lain. Bu, Pak, bahagia itu kuncinya apa? Iman dan amal soleh. Tadi baru sudah usahakan supaya iman cepat meningkatnya selain belajar dan mengamalkan, perbanyak zikrullah. Ya, zikir aja. Fadkurullaha katsirol la'alakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya agar engkau beruntung. Kurangilah ngobrol yang gak perlu ya. Bu, apa sih untungnya zikir? Yang paling untung dari zikir itu adalah fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Al-Baqarah 152. Jadi kalau kita menyebut Allah, mengingat Allah, di hati ke Allah, Allah tuh langsung memperlakukan kita spesial. Hati diturunkan ketenangan, pikiran jadi jernih, perkataan dituntun, emosi terkendali, oleh Allah dibimbing, kita ketemu dengan siapa, kalau perlu solusinya lewat orang, ada yang ngebimbing. Kuncinya zikir ya. Zikir yang banyak. Itu tuh penguat iman. Mau tahu perbedaannya yang zikir dengan yang tidak zikir? Dalam hadis sahih, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir ke Allah dan yang tidak zikir, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Jadi kalau lagi ngobrol di kamar, tidak ingat Allah, tidak nyebut Allah, kamar itu namanya kamar mayit. Naik mobil ke sini, sibuk denger lagu, sibuk ngobrol segala sesuatu, tapi nggak ada yang ingat ke Allah, itu mobil namanya mobil jenazah ya. Naik bus, nggak ada yang ingat Allah, itu bus mayit. Jelas tidak nih? Mau ditambah lagi supaya cepat menguat imannya? Selain banyak belajar dan mengamalkan, baca Quran dengan ikhlas, banyak zikir, ada lagi yang cepat menguatkan iman, yaitu qiyamul lail, tahajud.
Tahajud, usahakan bangun lebih awal supaya bangunnya, gimana supaya nggak ngantuk? Tidurnya lebih awal. Jangan biasakan tidur larut malam, jangan. Lebih awal, ba'da isya beres-beres tidur supaya bagus nanti tahajudnya. Tahajud itu jangan semuanya dipakai sholat. Sesudah tahajud itu penghujungnya sebelum subuh pakai istighfar, minta ampun. Itu rahasianya. Astagfirullah, ya Allah, saya lebih banyak melupakanmu dari mengingatmu. Ampun ya Allah, betapa banyak nikmat yang Engkau beri yang jarang saya syukuri. Bahkan nikmat darimu saya gunakan untuk maksiat. Astagfirullah, sholat saya tidak pernah khusyuk. Anak-anak saya nggak jadi contoh yang baik ke orang tua. Saya jarang berbakti, pelit, hitung-hitungan. Terus jadi subutun banyak nangis. Nah, kalau bisa nangis di penghujung malam karena tobat, itu cepat sekali menguatkan iman. Tenanglah, dunia mah nggak ada apa-apanya. Kalau ingat pilpres tenang ya. Ingat pilpres, ingat pilpres, ingat Allah. Ali Imran ayat 26, Allah yang menentukan jabatan siapapun sebagai ujian, bukan sebagai tanda sukses. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, Malikal Mulk, Engkau berikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau cabut, Engkau ambil kerajaan, kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah ya Allah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala-galanya. Jadi yang menentukan presiden itu siapa? Allah sebagai ujian, bukan kesuksesan. Sukses itu kalau lulus ujian. Jelas? Maka dipisahkan jabatan dengan kemuliaan. Kalau diberi jabatan makin takwa, diberi jabatan ngajak orang bertakwa, baru dimuliakan. Kalau diberi ujian jabatan ngaco, nggak ingat Allah, nggak ngajak orang ke Allah, baru dikasih kehinaan. Makanya saran saya Bapak Ibu jangan mau jadi calon presiden. Siapa yang mau nyalonin? Siapa yang mau milih? Bayangkan nanti 270 juta orang Indonesia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini ceramah banyak yang datang, lebih berat ini bagi saya dibanding cuman single ya, 1 lawan 1. Sekali ngaco banyak yang jadi tersesat. Bapak lagi pakai media bisa ngaco ini, makin banyak follower, makin menderita di akhirat kalau salah. Berbahagialah ibu-ibu yang followernya cuma 1, yaitu dirinya sendiri. Banyak surat gini, tolong jamaah sudah nggak kuat pengen infak. Ya sambil infak ya, jangan ragu-ragu kalau mau infak, jangan kebanyakan mikir, nanti jadi kikir, jebet-jebet aja, paling nyesel ya. Kenapa enggak dari dulu jadi dermawan? Bismillah ya Allah, jadikan siapapun yang berinfak ini benar-benar menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Jadikan infak ini penolak bala, pembuka ampunan-Mu bagi dosa-dosa, penambah curahan kasih sayang-Mu, menjadi jalan ijabahnya doa. Ya Allah, terimalah sedekah kami ini ya Arhamar Rahimin. Amin ya Rabbal Alamin.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi kapan? Oh, masih lama, tahun depan ya. Sing sabar hadirin. Jadi, Ibu Bapak tahu nggak pengajian ini sudah berapa lama umurnya? Pengajian ini usianya sudah tahun 99, sekarang jadi berapa? 24 tahun. Ada yang dulu masih bawa anak kecil ke sini, sekarang udah anakan. Tapi ada yang dulu suka ke sini, sekarang udah nggak ke sini lagi ya, karena udah pulang. Ini ada dulu waktu ke sini SD kan? Kenapa jadi cepat seniornya? Ini dari tahun 99 di sini, setiap sebulan sekali pekan kedua ya. Ya, tempat kita silaturahim begini. Alhamdulillah. Siapa yang mengumpulkan ini? Ya Allah. Dan saya juga tidak tahu siapa yang akan datang, dari mana. Siapa yang ditetapkan Allah akan dapat ilmu ini datang. Yang bekal dengar. Tinggal ujian, diamalkan atau tidak. Begitu. Alhamdulillah. Ada pertanyaan terakhir? Ada? Ya, silakan. Azan jam berapa nih? 11.45. Oh, lalu pembukaan sebelum azan? Jam berapa? Jam berapa tadi? Ternyata sudah hampir habis waktunya. Mari kita sama-sama baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd, la ilaha illa ant, wahdaka la syarika lak, ya Hannan ya Mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini ya Allah. Ampuni semua dosa kami. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Berkahi sisa usianya, yang kurniakan husnul khotimah, lapangkan kuburnya, jadikan keluarga orang tua kami jadi ahli surga. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni guru-guru kami ya Allah. Ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zolimi, kami sakiti. Dan ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur muslimin wal muslimat fi Palestin. Duhai Allah, tolonglah saudara-saudara kami. Engkau menyaksikan segalanya. Lindungi dari kejahatan kaum zalimin. Selamatkan dari kezaliman ya Allah. Berikan kekuatan ya Allah. Berikan kesempurnaan iman. Berikan kemenangan atas kaum mukminin ya Allah. Ya Allah, jadikan kesedihan yang Engkau gantikan dengan kemuliaan. Jadikan segala yang Engkau ambil, Engkau ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Jadikan setiap yang wafat Engkau jadikan syuhada. Jadikan Engkau bebaskan Masjidil Aqsa dari kaum zalimin. Duhai Allah, kaum bangsa Israel, bangsa dalam genggaman-Mu ya Karim. Mudah bagimu meluluh lantakannya, mencerai-beraikan kekuatannya. Ya Karim, hanya Engkau yang bisa memenangkan atas kaum zalimin. Fansurhum alal qaumiz zalimin. Ya Allah, berkahi jamaah ini. Karuniakan kepada kami kesempurnaan iman. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah. Karuniakan kepada kami doa yang Engkau ijabah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah ya Allah. Jauhkan kami dari bala, fitnah wal musibah. Jamu hamba-hambamu ini di Baitullah ya Allah. Karuniakan kepada kami istiqomah. Karuniakan kepada kami lingkungan yang penuh barokah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Kumpulkan jamaah ini ya Allah jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita iman yang sempurna dan amal yang diterima. Sampai jumpa tanggal 14 Januari. Semoga ada umur kita kumpul ya. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf. Terima kasih Istiqlal dan semua yang membantu kegiatan ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant.